Terima kasih atas waktu dan kesempatannya yang telah diberikan Bapak kepada saya. Di sini saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rusmulyanti Sajati Ebom. Saya berasal dari Paralel IP 3B. Nomor induk mahasiswa saya 205200084. Baik, di sini saya ingin membawakan topik tentang mengapa kerajaan di Indonesia mudah runtuh atau rapuh. Kerajaan di Indonesia mudah runtuh atau rapuh itu disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor yang pertama, adanya kekuasaan raja yang absolut. Kekuasaan raja yang absolut ini terjadi karena ada rasa egois serta adanya kekuasaan mutlak dari raja-raja itu sendiri. Ya, ada kekuasaan yang absolut, memiliki kedaulatan penuh, rajanya memiliki kekuasaan, kekayaan, serta pasukan yang kuat. Setelah itu, faktor yang kedua, adanya rasa pengkhianatan, baik itu dari intern dinasti maupun dari luar. Biasanya, rasa pengkhianatan ini terjadi akibat rasanya ingin karena keinginan dan harapan yang diinginkannya tidak dipenuhi oleh raja. Itu yang menyebabkan adanya pengkhianatan dan pemberontakan. Setelah itu, yang ketiga, itu biasanya terjadi diserang dengan kerajaan lain. Kerajaan yang lebih besar ketimbang kerajaan sebelumnya. Setelah itu, despot, di mana kekuasaan berdasarkan kehendak tanpa hukum, dan hukum itu ada perintah dari omongan raja itu sendiri. Jadi apa yang diomongkan, apa yang dikehendaki oleh raja itu wajib dilakukan oleh masyarakat. Gitu. Faktor yang keempat sekarang itu adalah perang saudara. Ya, siapa yang tidak kenal dengan perang saudara? Perang saudara ini sering sekali terjadi. Bahkan di setiap kerajaan pernah mengalami hal ini. Perang saudara ini terjadi karena ada egois yang terdapat dalam diri masing-masing saudara itu sendiri untuk memiliki kekuasaan atau memegang tahta tertinggi dari kerajaan tersebut. Yang kelima, tidak cakapnya para pewaris tata kerajaan karena dilatar belakangi oleh perebutan kekuasaan itu sendiri. Yang keenam, kerajaan bawah melepaskan diri. Ya, karena lemahnya kerajaan induk karena sibuk dengan perang antar saudara, maka hal ini menjadi kesempatan bagi kerajaan-kerajaan bawah untuk memerdekakan diri dan menjadi kerajaan mereka sendiri. Selain itu, kerajaan bawahan tersebut semakin kuat dari sisi ekonomi dan militer. Ya, kita tahu, jika ekonomi dan militer sudah kuat, maka mereka akan bisa sistem pemerintahan kerajaan ini bersifat turun-temurun dari raja diikuti kembali oleh anak raja tadi yang sudah dinobatkan menjadi putra mahkota. Nah, di sini saya ingin sedikit menyenggol tentang kehidupan masyarakat pada masa kerajaan Majapahit, yakni masyarakatnya bermata pencariannya itu agraris. Buktinya yaitu ada tanggul untuk menampung air. Hasil pertanian dari masyarakatnya ada 4, yaitu beras, pala, cengkeh, dan lada. Faktor yang ketujuh, kemunduran ekonomi dan perdagangan. Ya, kalau ekonominya merusut, pasti kerajaan itu lambat laun akan runtuh dengan sendirinya. Karena kemakmuran suatu kerajaan itu dilihat dari ekonomi dan perdagangannya. Jika ekonominya maju pesat, maka kerajaan itu akan semakin kuat dan pastinya kerajaan itu semakin maju dan sejahtera. Ya,
Yang ke-8, masyarakat mulai tertarik dengan agama Islam yang disebarkan dari Malaka, Gresik, dan Tuban. Pada zaman dahulu, kerajaan yang masuk ke Indonesia itu banyak bercorak Hindu dan Buddha. Ya kan, walaupun kerajaan Hindu dan Buddha itu sudah runtuh, tapi kebudayaan yang ada dari kerajaan Hindu dan Buddha itu masih ada sampai saat ini. Contohnya dilihat dari masyarakat Jawa, masih melakukan upacara sesaji ke sawah, punden, dan upacara persembahan kepada penguasa Laut Kidul, dan lain sebagainya. Dari tradisi Hindu dan Buddha masih kental sepenuhnya dilakukan di Bali. Orang-orang Bali ini adalah pindahan orang-orang Majapahit dan masih memegang teguh kepercayaannya. Tetapi meskipun begitu, tidak seluruh pulau Indonesia merasakan kebudayaan Hindu-Buddha. Padahal ada 2 kerajaan nasional, yaitu Sriwijaya dan Majapahit menguasai seluruh daerah Indonesia, tapi mereka hanya menguasai politik dan ekonominya saja dan tidak menyebarluaskan agamanya. Dari peristiwa atau kejadian di masa lalu itu tentang berbagai macam kerajaan, banyak mengajarkan bagaimana raja-raja itu memerintah. Ada raja yang memerintah dengan adil, dihormati oleh rakyatnya. Raja yang menjalankan pemerintahan yang adil membuat kerajaan itu berjalan dengan baik. Tidak terjadi perebutan kekuasaan yang menggoncangkan pemerintahan. Akan tetapi, tidak sedikit pula dalam sejarah digambarkan raja-raja memerintah tidak adil bersifat otoriter yang menyengsarakan rakyatnya. Pemerintah yang demikian akan menimbulkan goncangan-kegoncangan politik. Timbul berbagai pemberontakan, perebutan kekuasaan. Raja-raja yang berkuasa tidak adil sering berakhir dengan tragis. Fenomena seperti ini sampai sekarang masih banyak terjadi, khususnya pada negara-negara yang penguasanya bertindak tidak adil. Dan di masa lampau, ketidakjujuran akan berakibat tatanan kehidupan menjadi rusak. Beberapa peristiwa sejarah yang menggambarkan akibat-akibat yang timbul dari sikap ketidakjujuran atau berbohong. Misalnya, intrik-intrik politik yang terjadi dalam keluarga kerajaan. Hubungan keluarga kerajaan atau aparat kerajaan tidak harmonis, di antara mereka saling memfitnah, mengeluarkan isu untuk saling menjatuhkan. Kebohongan-kebohongan terjadi di kalangan keluarga atau aparat kerajaan. Akibatnya adalah timbulnya krisis politik dalam kerajaan dan dapat berakibat hancurnya kerajaan. Selain itu, kerajaan-kerajaan yang pernah ada di Nusantara mewariskan peninggalan-peninggalan yang mengandung nilai-nilai kesenian serta estetika sehingga menjadi ciri khas tersendiri dari kerajaan tersebut. Misalnya, Candi Borobudur yang merupakan peninggalan kerajaan Mataram kuno. Kemudian ada pula kerajaan Majapahit yang menelurkan berbagai karya-karya seni yang sangat indah, bahkan sampai saat ini masih ada dan dimuseumkan. Mulai dari seni patung, sastra, pewayangan, maupun karya seni lainnya. Selain itu, dapat pula diambil pelajarannya dari salah satu tokoh terkenal Majapahit, yakni Gajah Mada. Gajah Mada dengan semangatnya berkobar ingin mempersatukan seluruh Nusantara. Ya, ini sangat penting untuk kita saat ini, di mana itu menjadi gambaran atau patokan untuk kita, untuk lebih baik lagi, untuk mengembangkan kembali apa yang terjadi masa lampau, kita kembangkan kembali agar Nusantara kita ini menjadi satu. Terima kasih atas waktu dan tempatnya yang telah diberikan kepada saya untuk menjelaskan mengenai topik yang saya bawakan tentang mengapa kerajaan di Indonesia mudah runtuh atau rapuh. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.